Kemudian hukum sholat berjamaah yang berikutnya adalah haram dan tidak sah. Sudah haram, tidak sah, berdosa lagi. Jadi ngapain berjamaah? Apa contohnya? Contoh yang haram dan tidak sah sholat berjamaahnya itu adalah seperti orang yang berjamaah berbeda model gerakan sholatnya. Contohnya apa? Contohnya umpama imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh. Ini nggak sah, berdosa lagi. Lah kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk, sholatnya cuman berdiri. Nggak bisa ikut berjamaah dengan orang yang sholat jenazah. Begitu juga sebaliknya. Ada orang sholat subuh, lah dia sholat jenazah, nggak sah, berdosa lagi. Nah ya, itu sholat jenazah berdiri saja. Ada kisah si Palui, tahu Palui? Nah kalau dalam istilah orang di Timur Tengah itu kan kisah lelucon itu apa namanya? Abu Nawas. Kalau di Banjar itu namanya kisah si Palui. Kalau di Jawa apa? Gareng ya? Hah? Bagong gareng. Nah, pokoknya kisah gareng, kisah bagong bahar itu ya. Nah kalau di Banjar namanya istilahnya itu si Palui. Nah jadi di kampung ini ada orang meninggal dunia. Kebetulan yang tukang mandikan tidak ada, yang biasanya menyolatkan juga nggak ada. Lalu gimana ini katanya? Kalau tidak dikerjain sekampungan berdosa ini. Nah lalu cari-cari orang kampung, lalu tanya si Palui katanya, kamu bisakah mandikan orang mati? Oh bisa katanya, bisa. Jangankan orang mati, aku aja tiap hari mandikan ayam katanya, karena dia jual ayam potong. Nah, kalian mandikan dia. Dimandikanlah si mayit tadi. Setelah dimandikan, bersih mayit tadi itu. Sebagaimana dia membersihkan ayam. Maksudnya apa ya? Semua bulu-bulunya habis. Rambut habis, alis habis, semua habis. Mencelining kulitnya si mayit tadi. Kaget orang, kenapa begini Pak Loy? Loh aku kan mandikan ayam itu loh. Karena kan kalau dia bersihkan ayam kan bersih. Kata orang, aduh Pak Loy katanya, kasihan orang si mati itu. Nah lalu sholat jamaah lagi, sholat apa nih? Sholat mayit, karena tidak ada yang nyolatkan. Ini kisah bahari ya, kisah lelucon bahari. Kalau zaman sekarang nggak ada yang begitu tuh. Pak Loy ini sholat untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah, sholat jenazah. Sekalinya si Palu ini beruku, bersujud, berduduk. Kata orang kampung, Palui, kami ini memang bungul, Bang. Cuman kayaknya sebungulnya kami kada tahu kami tahu bahwa orang sholat jenazah itu ada ruku, ada sujud. Yang ada sholat jenazah itu cuman berdiri saja. Apa kata Palui? Begini katanya, ini yang mayit nih, orang mati ini teman akrabku. Dan waktu hidupnya aku tahu benar kelakuannya, banyak banget dosanya. Jadi aku tambahi ruku, sujud supaya Allah mengampuni dosa-dosanya jarinya. Padahal nggak ada urusan ya, mau dosanya banyak, mau teman akrab atau tidak. Ya salat jenazah memang berdiri saja. Tidak ada ruku, sujud dan seterusnya. Baiklah ya, jadi kita kembali salat jamaahnya haram, tidak sah. Contohnya apa tadi yuk? Contohnya orang yang berbeda salat dalam gerakannya, seperti imamnya salat jenazah, makmumnya salat subuh. Ini sudah tidak sah, berdosa lagi. Baik, lanjut. Salat berjamaah apabila jamaahnya banyak. Habiskah sudah tadi? Habis. Nah, baik. Kita sudah selesai ahkamul jamaah. Ya, ahkamu sholatil jamaah, hukum-hukum salat berjamaah. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan? Berjamaah? Aman ya? Enggak ada. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Lanjut pembahasan tentang salat jamaah. Silakan dibaca. Salat berjamaah apabila jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada salat berjamaah yang jamaahnya sedikit. Stop. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Tapi masih dalam salat jenazah.
Hukum asal, perhatikan betul-betul. Hukum asal, salat yang diadakan berjamaah apabila jamaahnya itu banyak, maka salat jamaah yang jamaahnya banyak itu lebih afdal daripada orang yang salat berjamaah tapi jamaahnya sedikit. Itu sudah hukum asal ya. Kecuali nanti kita sebutkan ada beberapa pengkecualian jamaah yang sedikit ternyata pahalanya lebih banyak daripada orang yang salat berjamaahnya jamaahnya banyak. Nah, tapi hukum asal jamaahnya semakin banyak itu semakin besar pahalanya daripada orang yang jamaahnya sedikit. Umpama. Di sini masjid jamaahnya umpama sampai 100 orang. 100 orang. Di sebelah sana, sebelah gang umpama ada langgar. Mana ada langgar? Sebelah sana langgar ya. Seberang jalan, di atas langgar. Nah, di atas langgar. Di sini umpamanya jamaahnya 100. Di sana jamaahnya cuma 50 orang. Nah, rumah kita di tengah-tengah nih antara langgar dengan masjid. Kita pilih yang mana? Ya sebenarnya boleh aja dua-duanya. Di langgar boleh, di masjid boleh. Tapi kalau kita kepingin pahalanya yang besar, yang banyak, pilihlah jamaah yang banyak. Di sini umpamanya 100 orang, apalagi kita bisa i'tikaf, maka di sini pahalanya jamaah lebih banyak daripada jamaah yang di sana, yang lebih sedikit daripada jamaah di sini. Itu hukum asal. Tetapi ada pengecualian, ternyata ada beberapa masalah yang jamaahnya sedikit itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang salat berjamaah yang jamaahnya banyak. Ada berapa itu? Ada 6 atau berapa? Ada 7. Apa saja yang 7 itu? Lanjut, silakan. Yang pertama, kalau dia tidak hadir pada jamaah yang sedikit itu, maka sholat berjamaah tidak akan terlaksanakan seperti dia memegang kunci masjid atau dia megang musola nih, megang kunci musola kaum masjid. Apalagi dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Kalau tidak ada orang, dia yang jadi makmum lagi. Nah, umpamanya ya. Nah, di sini ada langgar. Jamaahnya ada tapi sedikit. Di sebelah sana ada masjid, jamaahnya banyak. Tapi kalau seandainya orang ini pergi ke masjid, di langgar ini bakalan tidak ada jamaah. Kenapa? Mungkin dia yang megang kunci masjid, kunci langgar, atau dia menjadi tokoh masyarakat. Kalau dia nggak salat di langgar itu, orang nggak ada yang mau salat, nggak ada yang berani jadi imam, umpama. Atau dia jadi imam rawatib di situ. Nah, kalau seperti itu lebih afdal yang sedikit tadi. Jangan dia mementingkan egonya sendiri. Orang di sini jamaahnya paling-paling berdua bertiga sama aku. Aku pindah aja lah, aku tutup aja langgar ini, aku salat di masjid sana. Oh tidak. Lebih afdal dia salat di langgar itu, karena kalau tidak dilaksanakan, kalau dia tidak salat di situ, orang akan tidak ada yang mau salat jamaah. Walaupun cuma bertiga, berempat, lebih afdal daripada dia salat yang di jauh-jauh lagi. Udah dipaham kira-kira ini ya? Nah itu. Ala kulli hal.